Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SD1 jaya 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 yes. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan-peraturan yang berasal dari kalian. Bagaimana peraturan kita di kelas ini? Yang menentukan adalah kalian sendiri. Siap? Paham maksud Ibu? Oke, lihat ya. Peraturan kelas itu berasal dari diri kalian. Kalian boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Jika saya bingung apa ya kira-kira peraturan yang bagus, boleh didiskusikan sama kelompoknya. Tapi tidak boleh sama jawabannya. Oke? Paham? Kita mulai ya. Saatnya jam kelima di rumah. Nah, itu juga yang gede, Boleh diskusi ya. Yang sudah menuliskan satu peraturan kelas yang diinginkannya, silakan tempelkan di sini. Ini kelompoknya Febi, kelompoknya Kaila, kelompoknya Kanza, kelompoknya Ian. Satu baris ya. Silakan ditempelkan. Silakan ditempelkan. Oke, disesuaikan ya. Yang sudah silakan mundur, gantian Irham, enggak gitu Irham. Ya. Teratur. Gantian. Kalian di sini. Kita akan cek ya, mulai dari kelompoknya Febi. Tidak datang terlambat. Oke? Kemudian tidak boleh makan di kelas. Oke. Tidak mengolok-olok nama orang tua. Tidak boleh membuli. Tidak boleh tidak boleh mengelah ketika dipanggil. Mengelah itu kayak mana sih? Mengelah. Mengelah. Kayak apa sih contohnya itu? Oh, tidak boleh mengelah itu perasaan kalau mengelah itu mengelah lain ya? Oh kan. Tidak boleh bermandi. Oke. Tidak boleh menyembunyikan sepatu teman. Peraturan yang kamu buat. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh bertengkar sesama teman. Berarti itu berkelahi ya? Sama ya dengan yang tadi. Nanti kita cabut ini ya. Sorry ya, ini sama. Kita cabut ya. Satu sudah kita cabut. Kemudian saling membantu. Oke. Tidak boleh membuli sesama teman, sama ya. Oke. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh siap. Bagus nih yang punya ide nih ya. Tidak boleh mengobrol saat pelajaran atau diterangkan guru. Tidak boleh mengomong kata kotor. Tidak boleh mengomong kata kotor atau kasar. Siap? Tiket kelas setiap pulang sekolah. Tidak boleh makan di kelas. Tadi ada ya sudah ya? Oh sama ya.
Tidak boleh membawa HP. Tadi sudah ada. Tidak boleh main bola saat bukan pelajaran olahraga. Nah, ini. Tidak boleh beli, makan, minum di luar pagar sekolah kecuali dijemput. Nah, siapa yang punya nih? Tidak boleh membuang sampah di laci. Lihat, oke. Tidak boleh mengolok nama orang tua. Tadi sudah ya? Oke, sama, good. Tidak boleh nyontek, tadi ada ya? Belum ya? Oh belum, siap. Tidak boleh menjahili teman dengan membuang sepatu. Tadi sudah ya? Sudah, sama. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Saat pelajaran tadi ya? Tidak boleh, mana tadi ya? Tidak boleh ngobrol, oke. Ribut sama ngobrol sama ya? Sama. Tidak boleh bicara kasar, tadi ada ya? Oh ada, sama. Tidak boleh buang sampah, tidak boleh buang sampah sembarang tempat. Oke, tadi sudah ada? Sudah. Dari sekian kita sudah saring-saring. Ternyata kita dapat berapa ini ya? Bentar, gue rapikan. Tidak boleh datang terlambat. Oke, baik. Ibu sudah susun ini dari 28 siswa. Tadi kamu mengusulkan ada 28 peraturan kelas. Nah, kita sudah menyaringnya bersama-sama 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 peraturan kelas. Ya, dari kalian. Sekarang kita lihat peraturannya. Ini peraturannya masih kata-kata yang negatif. Sekarang kita akan berubah dia menjadi kata-kata yang positif. Oke? Jadi bukan matematika aja, bilangan bulat ada yang positif dan negatif. Ternyata di peraturan kelas juga ada ya. Oke, dengarkan. Ibu kasih contoh nih. Contohnya 1, peraturan kelas yang dari kalian, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harusnya Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan buat Denis. Oke. Silakan Denis ditulis, diletakkan di sini. Dengan kertas yang berbeda warna ya, jangan biru ya, harus berbeda. Sekarang tidak membuang sampah di laci. Berarti di mana itu? Tidak membuang sampah di laci. Harusnya Bapak Raka membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya berarti ya. Berarti sama ya dengan Denis tadi ya. 1 di sini ya Denis ya, di tengah-tengahnya karena sama ya. Oke. Kemudian tidak mengolok-olok nama orang tua. Harusnya Tidak membuang nama orang tua. iya, harusnya
Kalau ada kata tidak berarti masih negatif. Harusnya kita harus apa kalau tidak? Harus memanggil nama teman. Dia tidak menolak nama orang tua berarti kita sama orang tuanya. Harusnya apa? Oke. Tidak menolak nama orang tua. Harusnya kita ngapain? Menghormati orang tua. Sekarang ditulis ya. Kita kasih nih ya Denis, karena antara dua ya. Oke. Tidak boleh menyembunyikan sepatu teman. Harusnya, ya seharusnya. Kalau ada sepatu teman, simpan di rak sepatu. Silakan ditulis. Oke. Menyimpan sepatu di rak sepatu. Oke. Tidak boleh main bola saat pelajaran olahraga. Harusnya, apa tuh? Tidak boleh main bola saat bukan pelajaran olahraga. Harusnya. Oke, silakan ditulis. Bermain bola pada saat waktu olahraga. Ya, silakan ditulis. Lanjut, tidak boleh menyontek. Harusnya apa? Harus belajar sendiri. Apalagi? Harus bekerja sendiri. Harusnya menjawab sendiri. Oke. Ada lagi? Harus berusaha sendiri. Benar. Banyak nih jawabannya ya. Menjawab dengan kemampuan sendiri. Menjawab dengan kemampuan sendiri. Betul. Oke, kita ambil yang mana? Menjawab sesuai kemampuan. Tidak menyontek, menjawab sesuai kemampuan. Oke, Phil. Tepuk tangan buat Bapak Akhir. Silakan ditulis. Jawab sesuai kemampuan. Mana tadi? Makan di luar kelas tuh di mana? Makan di kantin. Makan di kantin. Oke, sepakat? Oke, berarti kalau makan harus di kantin. Silakan ditulis. Siapa tadi yang bilang? Silakan ditulis. Silakan dituliskan sudah. Makan di kantin. Oke, ini. Tidak boleh berkelahi. Harusnya berteman, rukun dengan teman. Oke, silakan Sofi. Harus rukun dengan teman ya. Kalau sudah rukun sama teman berarti tidak berkelahi. Tidak membuli teman berarti sama ya tadi ya. Oke, sama berarti. Ya. Jadi yang pertama lupa ya. Apa nanti di tengah-tengahnya ya Jabi ya. Tidak boleh mengelak ketika dipanggil. Apa tadi maksudnya mengelak tadi dia? Tidak boleh menghindar jika dipanggil. Harusnya apa? Harus percaya diri ketika dipanggil. Tapi di pasangan. Tidak boleh mengelak ketika dipanggil ibu guru. Berarti kalau tidak boleh menolak ketika dipanggil ibu guru, harusnya Harus menerima. harus menerima, Harus datang. harus datang. Lagi harus datang jika dipanggil ibu guru. Harus bertanggung jawab jika salah. Harus percaya diri jika dipanggil. Bu Emma nih manggil nih, iya, tapi ianya tidak mau nih. Harusnya gimana? Harus mau itu bahasanya gimana ya? Harus apa ya kita ya?
Harus menerima. Saatnya istirahat. Semangatnya apa nih? Harus apa nih? Harus pasrah. Harus pasrah. Kita dipanggil Bu Guru. Tak mau pasrah. Harus apa? Harus mengikuti. Harus menerima panggilan guru. Gimana tuh ya? Harus berani tampil. Silakan. Bapak, tulis. Harus berani tampil. Berarti di sini ya. Tidak boleh terlambat. Harusnya datang tepat waktu. Silakan ditulis Yusuf. Ya. Lanjut ya. Tidak boleh ngobrol saat belajar. Tidak boleh ngobrol saat Bu Guru menerangkan. Harusnya, Kaila, fokus mendengarkan penjelasan guru. Tepuk tangan buat Kaila. Tentu sudah positif ya. Sudah positif. Tidak boleh ngomong kotor atau kasar. Harusnya ngomong atau berkata? Berkata yang sopan. Tepuk tangan buat masyarakat. Tidak boleh membawa HP. Harusnya Harusnya main HP di rumah. harusnya tidak boleh bawa HP di rumah. Harusnya apa ya? Harus menyimpan HP di rumah. Tinggalkan HP di rumah, berarti ya. Berarti kalau dia tinggalkan HP di rumah sama aja dia tidak boleh bawa HP. Oh, lanjut. Tidak boleh beli makanan dan minum di pagar sekolah. Harusnya berbelanja. Tulis taruh udah ya? Apa ya? Tulis ya lupa. Oke, silakan. Ya, kamu yang bilang ya. Hati-hati. Gimana tadi? Tidak boleh apa? Berkata kasar. Sekarang tidak boleh makan, tinggalkan HP di rumah, tidak boleh makan. Tadi siapa ya? Oh iya. Tidak boleh berbohong, harusnya ya. Oke, berkata jujur. Silakan ya, tulis. Apa sudah? Harus berkata jujur ya. Terakhir. Piket kelas setiap pulang sekolah. Udah positif? Nah, oke ya. Berarti ada berapa yang positif itu. Sekarang Ibu akan membacakan peraturan kelasnya kita. Nah, inilah yang ditulis. Ini ya. Peraturan kelas. Sini. Oke. Peraturannya kelasnya kalian sudah dapat semuanya. Kita sudah dari 20 yang kamu usulkan, kita sudah saring semuanya. Jadi berapa tadi ya? 16 ya? Oh, 18 peraturan. Dan kita saring lagi menjadi kata-kata yang positif, yang bagus didengar. Dapatlah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Yang kedua, menghormati orang tua. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Berarti tidak boleh mengolok nama orang tua. Menyimpan sepatu di rak sepatu. Berarti tidak boleh menyembunyikan sepatu temannya. Begitu sepatu temannya terlempar dari rak sepatu, yang kita lakukan adalah sepakat ya? Oke. Yang keempat, bermain bola pada waktu olahraga. Berarti kalau belum pelajaran olahraga, no main bola. Oke? Deal? Hati-hati.
menjawab sesuai kemampuan, berarti tidak boleh menyontek. Oke. Makan di kantin. Nah, berarti mulai sekarang tidak makan di Bu, bagaimana istirahat? Kami bawa bekal. Silakan bawa bekalnya di kantin. Oke. Kemudian rukun dengan teman, berarti tidak boleh berkelahi, tidak boleh ngebully jadinya akhirnya telat. Harus berani tampil, berarti kalau disuruh maju sama gurunya mau, tidak boleh menolak. Oke. Datang tepat waktu. Nah, yang sudah terlambat berarti siap-siap kita datang tepat waktu. Berapa sudah? Fokus dan mendengar penjelasan guru, berarti waktu ibu menjelaskan tidak ada yang ngobrol. Oke. Harus berkata, saling jujur, harus berkata sopan dan santun, tidak boleh berkata yang kotor atau yang kasar. Ngomong anjing boleh enggak? Setan boleh enggak? Apalagi tuh, babi boleh enggak? Mati-matian kayak gitu boleh enggak? Ya, jadi. Kemudian tinggalkan HP di rumah. No bawa HP. Ya, jadi no bawa HP. Bu, kami nggak main kok, tapi bawa. Ini bukan masalah main tadi, tapi tidak boleh dibawa karena ditinggal. Harus berbelanja di kantin. Berarti tidak boleh beli nasi goreng, tidak boleh. Tapi harus belanja di kantin. Harus berkata jujur. Boleh bohong juga termasuk salah satu dosa. Oke. Kita sudah membuat peraturan kelas kembali. Kita sudah membuat peraturan kelas kita. Terus kita sudah merubahnya menjadi kalimat positif. Kira-kira ada berapa ya peraturan kelas kita ini? Ada berapa? 15. Berapa? 15. Coba lihat ini. Ada berapa? 15. Susunannya keempat. 4 kali 3 berapa? 12. Tambah 3 berapa? Berapa? Oke. Peraturan-peraturan kita membuang sampah pada tempatnya, harus menghormati orang tua, bermain bola pada waktu olahraga, menyimpan sepatu di rak sepatu, menjawab sesuai kemampuan, makan di kantin, harus berani tampil, rukun dengan teman, fokus dan mendengarkan penjelasan guru, datang tepat waktu, saling membantu, harus berkata sopan dan santun, kemudian tinggalkan HP di rumah, harus berkata jujur, harus berbelanja di kantin. Ada 2. Nah, dari 15 ini silakan kalian cari kata kebijakannya, nilai-nilai kebijakan yang akan menjadi keyakinan kelas kita, ya. Oke? Misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu apa? Masuk dalam kategori apa? Apakah dia disiplin, bertanggung jawab, peduli, percaya diri, apalagi itu banyak kan? Oke, sudah tahu ya penjelasannya? Oke? Jadi ini kelompoknya Debbie, kelompoknya Kayla, kelompoknya Ian, dan kelompoknya Kanza. Oke? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SD1, jaya, 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 yes. Terima kasih, semangat banget. Kita akan melanjutkan tentang membuat keyakinan kelas kita. Kemarin kita sudah mencoba menuangkan dari ide-idenya kalian tentang peraturan kelas.
Dari 28 peraturan kelas kita saring menjadi 18. Dari 18 disaring lagi, akhirnya dapatlah menjadi 15 peraturan kelas yang kalimat-kalimatnya sudah dibagusi menjadi kalimat-kalimat positif. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya, harus menghormati orang tua, bermain bola pada waktu olahraga, menyimpan sepatu di rak sepatu, menjawab sesuai kemampuan, makan di kantin. Ada yang makan hari ini? Ada? Harus berani tampil, rukun dengan teman, berarti nggak boleh lain. Fokus dan mendengarkan penjelasan guru, datang tepat waktu, saling membantu. Kita harus berkata sopan dan santun. Tinggalkan HP di rumah. Ada yang bawa HP hari ini? Serius. Harus berkata jujur, harus berbelanja di kantin. Wah, ada dua, kita harus berkata sopan dan santun dan harus berkata jujur. Ada dua. Kemudian makan di kantin, harus berbelanja di kantin. Ada dua juga versi yang sama. Oke, sekarang tugasnya kalian per kelompok. Silakan kalian diskusikan. Ini kelompoknya Feby, ini kelompoknya Kaila, ini kelompoknya siapa kemarin ini? Iya, ini kelompoknya Kanza. Silakan kalian cari kalimat-kalimat ini yang mana yang sesuai dengan keyakinan kelas. Misalnya membuang sampah pada keyakinan kelasnya, berarti kita apa itu? Bertanggung jawab, apa peduli, atau apa lagi? Oke, baik. Tergantung di sini pilihan dari kelompoknya Feby. Nanti akan kita diskusikan bersama. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Dimulai. Kaila, kelompoknya Kanza, kelompoknya Ian. Oke, silakan. Sudah semua? Nih, kita lihat ya. Dari kelompoknya Feby udah menempelkan 4 nilai-nilai kebijakan.
kemudian dari kelompok yang Kaisel juga, kelompok yang Aryan juga, yang Ganzi. Sekarang perhatikan, kita akan diskusi bersama. Pas atau tidak pas terbangnya? Pas atau tidak pas, atau ada yang mau memberi masukan lagi, boleh ya. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah perilaku yang bertanggung jawab menurut kelompoknya Feby. Ada yang berpendapat berbeda? Silakan. Bungkus? Setuju? Setuju semuanya? Oke. Berarti membuang sampah adalah perilaku yang bertanggung jawab. Harus menghormati orang tua adalah perilaku sopan. Atau ada yang lain? Rasa hormat. Oke, bisa masuk rasa hormat. Silakan ditambahkan. Kalau ada yang mau nambahkan, silakan. Rasa hormat. Oke. Bermain bola pada waktu olahraga. Disiplin. Masuk disiplin? Oke, siap. Menyimpan sepatu di rak sepatu. Ini masuk peduli, benar atau tidak? Pas atau tidak? Apakah dari peduli ini menyimpan sepatu di rak sepatu termasuk karakter peduli? Ya, peduli apa? Ayo, peduli apa? Bisa dikasih masukan? Di sini peduli Bu, peduli apa? Peduli? Oke, peduli kebersihan. Oke, bisa masuk ya. Menjawab sesuai kemampuan, kejujuran. Sepakat? Oke. Makan di kantin, keteraturan. Sepakat? Oh, berarti teratur ya. Oke, siap. Harus berani terampil, percaya diri. Oke, siap. Rukun dengan teman, berarti kedamaian. Oh, masuk ya. Siap. Fokus dan mendengarkan penjelasan guru, rasa hormat. Oh, berarti menghormati orang tua ya. Bisa masuk ya. Satu, disiplin. Pasca berarti anak disiplin. Rajin. Anak yang datang tepat waktu berarti anak yang rajin. Belum tentu ya. Oh, berarti apa nih? Oh, masuk kata disiplin. Oke. Bisa disiplin. Ada yang bisa ngasih tambahan di sini? Silakan. Post-itnya ada di situ. Silakan dari kelompok mana aja boleh. Silakan. Saling membantu itu ini katanya. Oh, ini gimana? Oh ya. Saling membantu itu peduli. Berarti orang yang membantu itu dia peduli. Masuk. Oh, oke, siap. Kemudian kita harus berkata sopan dan santun. Kesantunan. Masuk. Dan anak yang bicaranya sopan, santun, nggak berkata kasar, berarti dia memiliki nilai-nilai kesantunan. Setuju? Oke, siap. Oke, baik. Kemudian tinggalkan HP di rumah, berprinsip. Anak yang tidak bawa HP ke sekolah berarti anak yang mempunyai rasa rasa prinsip yang tinggi. Ini apa? Seperti apa sih prinsip pokoknya tidak bawa HP? Gitu ya. Berprinsip itu seperti itu ya maksudnya. Elsa, gimana kelompoknya Elsa? Atau ada yang mau kasih masukan? Dia tidak bawa HP, disiplin. Anak yang nggak bawa HP berarti dia disiplin. Disiplin dengan apa? Disiplin dengan peraturan. Apa? Keteraturan. Berarti dia ada aturannya. Oke, baik. Harus berkata jujur. Berarti dia mempunyai nilai-nilai kejujuran. Oke, baik. Kemudian harus berbelanja di kantin. Berarti ada nilai-nilai keteraturan. Teratur berarti ya, gitu ya. Oke, siap. Nah, di sini kita sudah menemukan 8 nilai-nilai kebijakan. Contoh, tanggung jawab.
tanggung jawab itu, menurut kalian dia akan buang sampah pada tempatnya. Berarti kalau kamu buang sampah pada tempatnya, berarti kamu belum mencerminkan nilai yang bertanggung jawab. Nih. Jadi bertanggung jawab itu sebenarnya luas, selain membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian harus menghormati orang tua, harus berkata sopan, harus mendengarkan penuh. Itu kata sopan, kesopanan, atau rasa hormat. Dari 3 nilai ini, Dava, yang mana yang mau kita pakai? Rasa hormat, kesopanan, atau sopan? Kelompoknya Kaila? Kesopanan. Kelompoknya Ian? Kesopanan. Kelompoknya Feby? Kesopanan juga. Tansa kelompoknya gimana? Kesopanan. Yang kita pakai adalah tentang kesopanan. Anak yang tidak menghormati orang tua berarti dia tidak punya nilai-nilai kesopanan. Anak yang berkata kasar, tidak sopan, berarti dia tidak mempunyai nilai-nilai kesopanan. Oke, siap. Anak yang dan bermain-main saat gurunya menjelaskan, berarti anak itu tidak memiliki kesopanan. Setuju? Pas ya? Kayaknya. Anak yang bermain bola bukan jam pelajaran olahraga, berarti dia kena nilai-nilai, melanggar nilai-nilai kedisiplinan. Oke? Siap. Kemudian anak yang menyimpan sepatu di rak sepatu, terus saling tolong, temannya bukan piket tapi dia ikut piket, berarti itu kan saling membantu kan? Itu mempunyai nilai-nilai kepedulian, begitu? Setuju? Oke, siap. Kemudian anak yang berkata jujur, dia menjawab sesuai kemampuan, berarti anak itu mempunyai nilai-nilai. Iya, seperti itu maksudnya. Oke. Kemudian makan di kantin, harus berbelanja di kantin, tinggalkan HP di rumah, berarti anak itu mempunyai nilai-nilai keteraturan. Seperti itu? Siap. Itu dari kamu ya. Kemudian anak yang berani tampil di depan, berarti anak itu mempunyai nilai percaya diri. Setuju? Siap. Kemudian anak yang rukun dengan temannya, tidak berkelahi dan sebagainya, berarti di dalam dirinya mempunyai nilai kedamaian. Begitu? Setuju? Setuju. Oke, deal. Siap. Berarti kita mempunyai keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab itu seperti apa? Nah, kamu tanamkan itu. Bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi begitu kamu mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan sebagainya, kamu juga termasuk anak yang bertanggung jawab. Inilah yang terakhir yang harus kalian kalian harus mempunyai nilai-nilai bertanggung jawab di kelas ini. Akil, silakan Akil. Jessica, nilai bertanggung jawab. Seperti apa sih nilai bertanggung jawab itu? Ya, ini sudah pernah Ibu menjelaskan ya. Nah, kalian harus memiliki nilai disiplin. Kalian harus memiliki nilai peduli. Kalian harus memiliki nilai kejujuran. Kalian harus memiliki nilai keteraturan. Dan kalian harus memiliki nilai percaya diri serta kedamaian.